Di awal film kita langsung diperkenalkan dengan dua sosok wanita, seorang ibu dan anaknya yang sedang memandikan jenazah. Mereka adalah Ibu Siti dan anaknya Lela. Ibu Siti merupakan satu-satunya pemandi jenazah di kampung tersebut. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Ibu Siti tidak hanya memandikan jenazah, tetapi juga sekaligus mengajarkan Lela agar kelak bisa meneruskan pekerjaannya. Singkat cerita, pada suatu hari pengurus masjid mengumumkan bahwa Ibu Ida, sahabat Ibu Siti, akan mengadakan acara hajatan untuk sunatan cucunya. Selain bersahabat dengan Ibu Ida, Ibu Siti juga akrab dengan beberapa ibu-ibu lain, yaitu Ibu Ana, Ibu Tuti, dan Ibu Teri, yang seperti biasa dikenal sebagai para tukang gosip di kampung. Saat acara tersebut berlangsung, Ibu Siti yang ternyata memiliki indera keenam merasakan sebuah pertanda kematian yang akan menimpa sahabatnya sendiri. Kemampuan itu ternyata juga menurun pada Lela, putrinya, yang datang menjemput sang ibu sambil membawa payung kuning. Lela sama seperti ibunya, juga bisa melihat pertanda-pertanda goib. Dalam perjalanan pulang, anak bungsu Ibu Siti yang bernama Arif berpamitan untuk membantu memperbaiki rumah kontrakan milik tetangga mereka, seorang wanita bernama Rika. Lalu singkat waktu, saat waktu maghrib tiba, Ibu Siti yang sedang sholat mulai mengalami gangguan. Terdengar suara-suara aneh dan seolah ada sosok lain yang ikut sholat bersamanya. Allahu Akbar. Tak lama kemudian Lela datang dan sempat membuat sang ibu kaget. Ia kemudian berpamitan meminta izin untuk belajar tata rias pengantin di kampung sebelah. Namun sayangnya sang ibu tidak mengizinkan. Ibu Siti justru meminta Lela untuk meneruskan profesinya sebagai pemandi jenazah. Hal itu membuat Lela tampak kesal dan kecewa pada ibunya. Tak berselang lama, Ibu Siti melihat cemilan di dalam besek tiba-tiba membusuk dan mengeluarkan ulat. Karena memiliki firasat buruk, ia langsung merasa akan ada yang meninggal. Tanpa berpikir lama, Ibu Siti pun bergegas. Dan benar saja, terdengar pengumuman dari toa masjid yang mengabarkan bahwa Ibu Ida telah meninggal dunia. Sesampainya di lokasi, alangkah terkejutnya Ibu Siti melihat kondisi sahabatnya itu yang begitu mengenaskan. Tubuhnya penuh darah, Ibu Siti pun segera meminta warga untuk menyiapkan tempat guna memandikan jenazah Ibu Ida. Sementara itu di rumah, Lela yang sedang berbaring di tempat tidur mendengar suara berisik di atas atap rumahnya. Tiba-tiba atap tersebut jebol dan air hujan pun masuk ke dalam rumah. Astagfirullahaladzim. Tak lama kemudian Arif yang baru pulang langsung membantu sang kakak menutup genteng yang jebol. Namun tak lama kemudian Ibu Siti yang baru saja pulang tiba-tiba terjatuh lemas di teras rumah. Sontak saja Lela dan Arif yang melihat hal itu langsung menolong ibu mereka. Setelah kondisi Ibu Siti mulai pulih, ia keluar rumah untuk membakar semua baju dan kain yang terkena darah milik Ibu Ida. Melihat hal itu, Lela pun merasa heran dan bertanya-tanya tentang penyebab kematian Ibu Ida. Namun Ibu Siti menegurnya agar tidak terlalu penasaran dan mengingatkan untuk selalu menutup aib orang lain. Ia juga meminta Lela membakar semua kain bekas yang digunakan untuk memandikan jenazah. Saat Lela sedang membakar kain-kain itu, ia melihat ada robekan foto yang kemungkinan besar didapatkan sang ibu saat berada di rumah Ibu Ida. Entah apa yang dipikirkan Lela kala itu, namun bukannya membakar foto tersebut, ia justru menyimpannya diam-diam. Sementara itu, saat Ibu Siti melewati cermin, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Tak hanya itu, ketika ia sedang berbaring, Ibu Siti merasa seolah anaknya sudah tidur di sebelahnya. Namun saat ia menoleh, ternyata tidak ada siapapun di sana. Pada tengah malam, muncul sesosok bayangan hitam besar dan mengerikan yang tiba-tiba menyerang Ibu Siti hingga membuatnya tewas secara tragis. Ketika waktu subuh tiba, Lela dikagetkan dengan kondisi ibunya yang sudah tidak bernyawa dan mengenaskan. Ia pun menangis histeris. Keesokan paginya, Lela awalnya menolak untuk memandikan jenazah sang ibu. Namun mau tidak mau, ia terpaksa melakukannya sendiri. Saat proses memandikan berlangsung, Lela mengalami kejadian janggal. Mata ibunya tiba-tiba terbelalak. Lela langsung berdoa dan memohon agar sang ibu bisa ikhlas dengan kematiannya. Tak berhenti di situ, Lela juga menemukan kawat besi di dalam mulut jenazah ibunya, yang membuatnya sangat terkejut dan syok. Setelah pemakaman selesai, Ibu Teri dan para sahabat almarhumah datang untuk memberikan uang takziah kepada Lela. Namun tanpa sengaja mereka melihat kasur di rumah itu yang dipenuhi noda darah. Hal tersebut membuat mereka penasaran. Tanpa menunggu lama, Lela segera mencuci spray tersebut. Namun saat sedang mencucinya, ia kembali menemukan kawat besi seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Sementara itu, Arif memilih untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan. Ia justru langsung kembali bekerja memperbaiki genteng rumah Mbak Rika.
Pada malam harinya, karena kematian Ibu Ida dan Ibu Siti terjadi dalam waktu yang berdekatan, para warga pun mengadakan tahlilan bersama di masjid. Namun di tengah acara tahlilan itu, tiba-tiba listrik padam dan kejadian janggal kembali terjadi. Entah bagaimana, para warga yang membaca tahlil malam itu melakukannya dengan sangat cepat. Di tengah acara tersebut, Lela kembali melihat sebuah pertanda kematian dari sosok Bu Ana yang membuatnya merasa ketakutan. Sepulang dari tahlilan, Lela merasa melihat bayangan ibunya yang sedang sholat. Ia pun segera menghampirinya, namun tanpa sengaja Lela justru menginjak seutas kawat besi yang membuat kakinya terluka. Sementara itu di rumah Ibu Ana, tampak Bimo, anaknya yang bersiap untuk merantau ke kota demi bekerja. Saat mereka sedang berbincang, Ibu Ana tiba-tiba melihat sosok makhluk gaib muncul dari balik kamarnya. Ketika sang anak sibuk membereskan barang-barangnya, rasa penasaran membuat Ibu Ana membuka lemari untuk memastikan apa yang ia lihat sebelumnya. Namun naas, tiba-tiba saja sosok gaib itu menyerangnya hingga membuat Ibu Ana tewas seketika. Mendengar kematian Ibu Ana, Lela yang kini menjadi satu-satunya pemandi jenazah di kampung itu sempat enggan untuk melanjutkan tugas tersebut. Ia memilih mengurung diri di kamar karena merasa ketakutan. Namun mau tidak mau akhirnya Lela terpaksa datang untuk memandikan jenazah Ibu Ana. Saat proses pemandian berlangsung, Lela kembali mengalami kejanggalan. Tiba-tiba jenazah Ibu Ana seperti bangun dan menepuk-nepuk perutnya. Ketika Lela mencoba memeriksa, ia menemukan kawat besi yang cukup panjang di dalam tubuh jenazah tersebut. Setelah mencabut kawat itu, kejadian aneh kembali terjadi. Mata Ibu Ana terus terbuka lebar seolah tidak mau tertutup. Namun setelah Lela membacakan doa berulang kali, akhirnya mata Ibu Ana pun perlahan tertutup juga. Keesokan paginya, Lela kembali ke rumah Bimo untuk membantunya mengemasi barang-barang sebelum Bimo berangkat merantau. Di sela-sela itu, Bimo sempat bercerita tentang peristiwa kematian ibunya. Ia mengatakan bahwa sesaat sebelum meninggal, Ibu Ana sempat menyebut sebuah nama, yaitu Ibu Nur. Mendengar hal itu, Lela pun penasaran dan bertanya siapa sebenarnya Ibu Nur tersebut. Bimo kemudian memperlihatkan sebuah album foto yang di dalamnya terlihat foto ibu-ibu mereka saat bersama di kebun raya. Di antara mereka tampak sosok Ibu Nur. Bimo pun menjelaskan bahwa dulu mereka semua adalah sahabat dekat. Namun kabarnya, Ibu Nur sudah lama tidak tinggal di kampung itu lagi karena sempat memiliki masalah dengan teman-temannya sendiri. Konon, Ibu Nur dianggap sebagai pelakor, perusak rumah tangga orang lain. Dari situ Lela mulai berpikir bahwa kematian ibunya, Ibu Ida dan Ibu Ana yang penuh kejanggalan serta adanya kawat besi mungkin semuanya adalah ulah Ibu Nur. Maka dari itu pada malam harinya Lela pun nekat menggali makam Ibu Ida. Dan benar saja, ia menemukan kawat besi tertanam di bagian tubuh Ibu Ida. Keesokan paginya pengurus masjid mengumumkan lewat toa bahwa makam Ibu Ida semalam ada yang membongkar. Pak RT pun meminta warga untuk melaporkan jika mengetahui siapa pelakunya. Namun Lela yang masih diliputi rasa penasaran nekat mendatangi rumah almarhumah Ibu Ida untuk mencari tahu lebih jauh tentang siapa sebenarnya Ibu Nur. Tiba-tiba datanglah Ibu Tuti. Melihat kedatangan wanita itu, Lela langsung menanyakan tentang sosok Ibu Nur. Tanpa ragu, Ibu Tuti pun menjawab bahwa Ibu Nur adalah orang jahat, seorang pelakor yang dulu pernah merusak rumah tangga orang lain. Namun tiba-tiba ternyata Ibu Tuti yang asli baru datang dan langsung meminta Lela untuk segera pulang agar tidak dituduh melakukan hal-hal yang macam-macam. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Arif yang baru saja pulang melihat lantai rumahnya dipenuhi jejak kaki berlumpur. Ia juga menemukan sebuah cangkul kotor yang disembunyikan di kolong ranjang. Dari situ Arif langsung menyadari bahwa kakaknya lah yang telah membongkar makam Ibu Ida semalam. Lela kemudian menjelaskan bahwa ia hanya ingin membuktikan apakah Ibu Ida dan para ibu lainnya benar-benar meninggal karena santet atau tidak. Sambil menunjukkan kawat besi yang ia temukan, Lela dengan lantang mengatakan bahwa mereka semua meninggal karena disantet. Ibu Terry yang mendengar percakapan antara Lela dan Arif langsung menyebarkan gosip tersebut. Dengan kekuatan bibir para emak-emak gosip, kabar itu pun terus digosok biar sip, hingga akhirnya menyebar ke seluruh kampung. Pak RT yang mendengar gosip itu kemudian mengingatkan warganya agar tidak bergibah karena bisa menjadi fitnah. Pada malam harinya, Lela mendatangi rumah Ibu Terry untuk menegur tindakannya yang seenaknya menyebarkan gosip. Namun sayangnya, seperti biasa, emak-emak selalu merasa benar. Ibu Terry justru semakin mengeraskan suaranya dan balik menyerang Lela, menuduh bahwa semua kematian warga desa adalah akibat santet yang dikirim oleh Ibu Nur. Keributan antara para ras terkuat di muka bumi itu akhirnya dihentikan oleh seorang polisi bernama Pak Derajat.
Ia menjelaskan bahwa Ibu Nur sebenarnya sudah lama tidak tinggal di kampung tersebut dan bahkan telah meninggal karena bunuh diri. Pak Derajat juga memberitahu bahwa Ibu Nur memiliki seorang anak perempuan yang kemungkinan seumuran dengan Lela. Sebelum pergi, ia menegaskan agar Lela tidak bertindak gegabah ataupun ceroboh. Setelah Pak Derajat pergi, Lela kembali masuk ke rumah Ibu Terry. Namun tiba-tiba Ibu Terry yang sedang duduk di kursi mendadak kerasukan arwah Ibu Nur. Seketika tubuhnya berubah menjadi liar dan ganas hingga ia mencekik leher Lela dengan sekuat tenaga. Lela berusaha keras melepaskan diri sampai akhirnya berhasil membuat Ibu Terry terjatuh. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Lela kembali berperan layaknya detektif dadakan untuk menguak misteri di balik kematian para ibu-ibu, termasuk kematian ibunya sendiri. Namun sang adik, Arif, yang melihat kelakuan kakaknya itu menasehatinya agar berhenti untuk melakukan penyelidikan dan mengingatkan untuk menutup aib orang yang sudah meninggal, terutama ibunya. Tapi Lela tetap bersikeras ia tidak terima dan masih belum bisa ikhlas atas kematian sang ibu. Lalu pada malam harinya, ketika Lela sedang tertidur lelap, ia tiba-tiba diserang oleh sosok bayangan hitam. Persis seperti yang terjadi pada ibunya. Serangan itu membuat Lela tewas seketika. Setelah dikafani, Arif bersama warga langsung memakamkan Lela malam itu juga. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Lela terbangun dengan napas terengah dan entah apa yang ada di pikirannya malam itu, ia diam-diam mengambil kunci rumah kontrakan milik Rika yang disimpan oleh Arif, lalu nekat masuk ke rumah tersebut. Di dalam rumah Rika, Lela tampak seperti sedang mencari sesuatu. Setelah lama mengobrak-abrik isi rumah, akhirnya ia menemukan sesuatu yang tersembunyi di balik lantai. Beberapa foto para ibu-ibu yang telah meninggal, dengan tanda-tanda disantet menggunakan kawat besi. Dari situ, Lela pun yakin bahwa Rika adalah dalang di balik semua teror mengerikan ini. Sementara itu di tempat lain, teror santet kini mendatangi rumah Ibu Tuti yang sedang tertidur lelap. Entah apa yang membuat Lela tiba-tiba berlari menuju rumah Ibu Terry. Namun sesampainya di sana, ia melihat Ibu Terry sedang sholat. Sayangnya, ternyata Ibu Terry kembali kerasukan. Saat Lela tersadar, ternyata korban berikutnya adalah Ibu Tuti yang sedang berjuang dengan ketakutan melawan santet kawat besi berduri. Sayangnya, Lela datang terlambat. Ibu Tuti telah meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Ketika Lela memandikan jenazahnya, kejadian gaib kembali terjadi. Tubuh Ibu Tuti tiba-tiba bangkit dengan kawat besi menjalar di seluruh tubuhnya. Selain dihantui oleh arwah para emak-emak yang menjadi korban santet, Lela pun seolah menjerat dirinya sendiri dengan kawat besi. Sementara itu di luar rumah, Pak Derajat yang berniat melakukan autopsi terhadap jenazah Ibu Tuti berusaha mendobrak pintu. Di saat bersamaan, Lela melihat sosok Rika berada di sana. Dan tanpa ragu ia langsung memberitahukan kepada seluruh warga bahwa dalang dibalik semua kejadian mistis ini adalah Rika. Namun ketika jenazah Ibu Tuti hendak dibawa keluar, tiba-tiba jasad itu terguling. Seketika warga yang melihatnya mengalami kerasukan massal. Dalam kekacauan itu, Rika memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari kampung tersebut. Tak lama kemudian, sebagian warga berbondong-bondong menggerebek rumah Rika. Di tengah kepanikan, Rika teringat kembali masa lalunya. Kejadian yang sama persis seperti yang dialami ibunya dulu. Ia berteriak histeris mengatakan bahwa ibunya dulu juga dipersekusi oleh warga hingga meninggal dengan menderita, sama seperti dirinya saat ini. Namun amarah warga yang sudah tersulut membuat mereka tak peduli. Mereka terus menyiksa Rika hingga sekarat. Arwah para emak-emak yang telah tewas tampak menyaksikan semuanya dengan perasaan puas. Sementara itu, arwah Ibu Siti muncul dan membujuk Lela agar menghentikan semua kekerasan itu. Barulah di saat itu Lela tersadar dan mencoba menghentikan warga yang sudah main hakim sendiri. Sayangnya, warga yang telah dikuasai emosi tidak lagi mendengarkan, bahkan Lela pun ikut menjadi korban amukan mereka. Arif yang melihat kakaknya dipukuli berusaha menolong, namun naas kepalanya terpukul keras hingga ia tersungkur dan tewas bersama Rika dalam insiden tragis tersebut. Sedangkan para warga yang telah kehilangan kendali perlahan pergi meninggalkan tempat kejadian begitu saja. Singkat cerita, kini Lela telah menjadi pemandi jenazah profesional, meneruskan profesi sang ibu. Ia kini memilih untuk diam dan menutup rapat-rapat setiap aib dari jenazah yang ia mandikan. Dan film pun berakhir.